Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dinid, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arqa'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang sudah sepatutnya kita ucapkan pada keseharian hidup kita. Khususnya kita ungkapkan pada kesempatan kali ini sebagai wujud syukur atas karunia Allah SWT yang tiada tara. Kita harus menjadi hamba yang tahu diri dan tidak melupakan hakikat dari diciptakannya kita ke dunia ini. Semua ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan syukur menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Pada Jumat kali ini, mari kita juga terus mengencangkan dan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan meyakini bahwa Allah yang paling berkuasa atas hidup dan kehidupan kita di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib mengajak kita semua untuk merenungi makna dan hakikat dari ibadah zakat. Selain mempelajari definisi dan pernak-pernik pengamalan rukun Islam yang ketiga ini, sepatutnya kita juga mengetahui hakikat ibadah zakat yang kita lakukan. Hal ini agar kita tahu dan sadar bahwa hakikat beribadah adalah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun semua itu merupakan sebuah kebutuhan yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah. Sebagai makhluk dan hambanya, perintah yang diberikan Allah kepada kita menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah SWT dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 hakikat makna dan tujuan dari kewajiban berzakat. Pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah SWT. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang kita cintai. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah SWT. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hakikat zakat kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau pelit. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya, orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih dari yang ia berikan. Yang ketiga, zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah sebagai wujud
syukur atas nikmat dari Allah SWT. Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badania, seperti sholat dan ibadah sejenisnya. Selain itu juga Allah telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang cara mensyukurinya adalah dengan ibadah maliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali pun menyebut bahwa zakat bukanlah sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani. 3 hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali ini cukup kiranya mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari niatin berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu. Zakat yang kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari 3 hakikat berzakat ini, kita berharap bisa lebih meresapi ibadah zakat yang kita tunaikan, sehingga manisnya ibadah yang kita lakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah bisa kita rasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafai wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fayafau yal mustaghfirina nawaya nazatat taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ihtirami amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil hulafa'ir rasidin wa an ashabin nabiyyika ajma'in wattabi'ina wattabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma adfa'annal khala wal waba wat ta'una wal amrad wal fitana ma la yadfa'uhu khairuka an baladina hada Indonesia khoso wa an sairil biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bi adli wal ihsani wa yanhauna 'anil fahsai wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal adzim yadhkurkum waskuruni ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.